Bapa kami yang di surga, begitu banyak Tuhan, anugerah yang sudah Tuhan berikan pada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih untuk setiap kepercayaan, tanggung jawab, aktivitas yang boleh kami kerjakan sepanjang hidup kami. Kami berdoa Tuhan supaya hidup kami ini kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh terus bertumbuh di dalam firman maupun doa-doa kami kepada Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan kami mau membahas tentang tema saat teduh. Kiranya Roh Kudus boleh bekerja di antara kami yang mendengarkan di tempat kami masing-masing. Kiranya kami boleh semakin mengerti firman Tuhan dan juga semakin bertumbuh di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan melihat beberapa ayat yang dijadikan dasar sebagai saat teduh kita setiap hari. Ayat pertama, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. Nah, ini adalah perkataan Yesus Kristus sendiri yang bicara soal pencarian akan Tuhan. Carilah Tuhan, carilah kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa sih semuanya itu? Biasanya kan kita seringkali bingung. Apa sih yang ditambahkan kepada kita? Yaitu apa? Semua hal tentang materi ataupun hal yang dicari oleh bangsa-bangsa pada umumnya akan ditambahkan kepada kita. Ya, apa itu? Pakaian, makanan, tempat tinggal, dicukupkan oleh Tuhan. Ya, bagi Tuhan itu tidak ada yang kurang ya. Di dalam Tuhan itu semuanya cukup. Nah, saat teduh, kita bisa melihat dari ayat ini, Matius 6 ayat 33, merupakan sebuah perintah atau nasihat. Bahkan perintah dan nasihat dari siapa? Yesus Kristus sendiri. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ayat kedua, saudara sekalian, minta satu orang membacakan ini ya, Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Silakan siapapun. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, dengan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Iya, ini adalah bagian juga dari dasar saat teduh. Tapi kenapa? Kenapa ini bisa jadi dasar saat teduh? Bukannya ini dasar kita PA, bukannya ini dasar kita ibadah minggu. Tetapi kalau kita lihat dengan detail, ya saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa ketika kita bisa saling memperhatikan, bisa saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, ketika kita bisa saling mau untuk mengadakan pertemuan ibadah ataupun terlibat di dalam ibadah, salah satunya adalah dari saat teduh juga. Ya, kita bisa mempersiapkan diri untuk pertemuan ibadah karena kita dipenuhi dengan firman dan doa. Ini adalah dua hal yang tidak bisa dilepaskan dari saat teduh ya. Doa dan firman. Doa dulu, baru renungkan firman. Apa itu saat teduh? Saat teduh adalah bagian dari mempersiapkan diri untuk pertemuan ibadah. Mempersiapkan diri untuk saling menolong, saling berbuat baik. Orang yang rajin saat teduh dengan baik pasti menghadiri pertemuan ibadah. Ya, orang yang saat teduh rajin pasti ingin menghadiri pertemuan ibadah. Lalu ayat yang selanjutnya, saudara sekalian, 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bahasa Inggrisnya dari ibadah itu berguna dalam segala hal adalah, godliness is of value in every way. Saat teduh adalah bagian dari godliness atau ibadah ya, atau kesalehan. Jadi saat teduh ternyata ya, saat teduh adalah sebuah ibadah pribadi. Ternyata juga ibadah pribadi ini memiliki manfaat yang kekal.
Kapan kita ibadah pribadi, saudara sekalian? Waktu kita saat teduh. PA ini bukan ibadah pribadi, PA ini ibadah komunitas. Ya, ada manfaatnya banyak. Tetapi ibadah pribadi juga saat teduh itu adalah manfaat yang kekal. Ibadah itu berguna dalam segala hal, bahkan mengandung janji baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Dan terakhir, ayat yang menjadi dasar saat teduh adalah Mazmur 1 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saat teduh adalah sebuah kebahagiaan. Saat teduh berarti alkitabiah. Saat teduh bermanfaat begitu banyak. Nah, maka apa alasan kita ketika kita tidak saat teduh? Nggak ada. Tidak ada argumen bagi orang Kristen kenapa kita boleh tidak saat teduh. Ya, lawan aja 4 ayat ini. Kalau berani. Ya, sebagai orang Kristen berani lawan 4 ayat yang sudah kita bahas. Kita sudah melawan firman Tuhan. Maka setiap orang Kristen yang rendah hati, yang cari akan Tuhan senantiasa, yang ingin bahagia, yang ingin ibadah, yang ingin berbuat baik, yang ingin saling menolong, itu pasti bersaat teduh. Dia akan tekun bersaat teduh. Salah satu tokoh yang begitu terkenal sebelum Billy Graham adalah Eli Stanley Jones. Ya, Eli Stanley Jones, seorang misionaris, seorang teolog, dan penulis Kristen dari gereja Metodis di Amerika. Dia dikenang terutama karena apa? Karena dia suka mengkhususkan diri kepada orang-orang India, ya. Ya, ceramah antar agama, ya, atau khotbah dengan tema apologetika atau umum kepada orang-orang di India yang terpelajar. Ribuan diantaranya diadakan di seluruh anak benua India selama kurang lebih 10 tahun gitu ya. Wih, hebat ya, ada orang yang hatinya untuk India, orang Amerika tapi hatinya untuk India. Salah satu negara yang paling besar penduduknya kedua setelah China ya, setelah Tiongkok, itu India. Dia kadang-kadang dianggap sebagai Billy Graham dari India. Nah, pada tahun 1938, majalah Time ya, atau ada sebuah artikel gitu yang disebut dengan judulnya Time menyebut si Jones ini ya, Eli Stanley Jones ini sebagai misionaris Kristen terbesar di dunia karena hatinya untuk orang India. Ya. Billy Graham baru lahir 1918. Si Jones ini lahir 1884, lebih dulu ya daripada Billy Graham, meskipun mereka akhirnya sejaman, kurang lebih sejaman lah dengan pernah bersama-sama hidup. Nah, ini dikatakan wah misionaris Kristen yang cukup besar loh, Eli Stanley Jones ini. Jones pergi ke India tahun 1907 sebagai misionaris ketika dia berusia 23 tahun. Jadi hatinya tuh ingin terus memberikan firman, memberikan ajaran Kristen kepada orang-orang di India, supaya apa? Mengalami pertobatan. Nah, pernah suatu kali dia sedang di kereta api, ya, naik kendaraan, kemudian dia ketemu dengan pria Muslim yang berpendidikan tinggi dan bisa bahasa Inggris. Jadi, Eli Stanley Jones ini sungguh-sungguh ingin menjangkau kaum terpelajar. Nah, dengan semangat misionaris yang ada, dia ajak ngobrol pria Muslim tersebut, kemudian dia coba bacakan khotbah di bukit kepada pria itu, supaya apa? Supaya dia bertobat gitu ya. Akan tetapi pria Muslim ini menjawab si Jones ini dengan kata-kata yaitu apa? Oh, bagus ya, khotbah di bukit dari Tuhan Yesus Kristus itu bagus, tapi kami sebagai orang Muslim, kami punya hal yang sama dengan kitab suci kalian, nggak ada bedanya. Kita sama, Alkitab bagus, Al-Quran bagus juga. Semua agama sama. Ya, hanya jalan yang berbeda katanya. Waduh, kita kalau udah penginjilan ya, kemudian orangnya respon kayak gitu, kayak gimana ya?
Ya susah, ini susah sekali. Apalagi kalau ketahuan ya, atau kita lihat orang Kristen juga bahkan kayak lebih buruk kok daripada orang non-Kristen. Ya ngapain kita menginjili ya? Seolah-olah kita itu lebih baik daripada mereka. Wah, sulit juga ya tantangannya secara etis, secara ajaran bagaimana? Meskipun kita tahu Injil itu melebihi seluruh kekurangan kita. Justru kita berdosa, kita mau memberitakan Injil. Bukan karena kita baik, maka kita beritakan Injil, bukan ya. Justru karena kita lemah berdosa, maka kita mau bagikan Injil. Nah, sebenarnya konsep yang dihadapi itu secara umum terjadi sampai hari ini, yaitu semua agama sama, hanya jalan yang berbeda. Semua menuju Tuhan, caranya lewat berbagai agama. Nah, konsep ini tentulah bukan pengajaran Kristen, tetapi sudah mempengaruhi banyak orang dan banyak agama, dan justru mempersulit orang bertobat kepada Kristus. Ya, justru sangat sulit. Nah, inilah ya tantangan dalam kehidupan penginjilan dan sekaligus buah dari pertobatan. Nah, apa kaitannya dengan praktek saat teduh? Ya, apa kaitannya saat teduh dengan memikirkan tentang pertobatan dan penginjilan? Saudara sekalian, kenapa orang bisa bersaat teduh? Si Eli Stanley Jones itu menjelaskan juga bahwa saat teduh itu merupakan bentuk pertobatan. Pertobatan ya hasil dari Injil, lahir baru. Ya. Jones menjelaskan pertobatan dan saat teduh itu kaitannya sangat erat. Ya, dari mana kita bisa melihat orang itu bertobat atau enggak, saat teduh enggak? Itu bisa jadi salah satu indikator orang itu bertobat, percaya Kristus, orang itu sungguh-sungguh cinta Tuhan, itu dari kehidupan saat teduhnya. Tapi ini hanya salah satu indikator ya. Salah satu indikator. Tetapi hidup kita pun sebenarnya tidak lepas dari firman dan doa. Kita butuh firman Tuhan dan doa. Nah, saat teduh adalah bagian dari apa, saudara sekalian? Bagian dari seruan pertobatan. Kita tahu bahwa nabi terakhir yaitu Yohanes Pembaptis, dia pernah berseru dengan lantang kepada orang di zamannya yang membuat orang terkaget, sekaligus juga tersentuh hatinya. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ini merupakan seruan pertobatan, ya. Seruan mengajak orang kembali kepada Tuhan. Seruan mengajak orang itu, ayo bersaat teduh. Seruan pertobatan ini dilanjutkan oleh Yesus Kristus, dilanjutkan juga oleh semua orang-orang Kristen yang ingin hidup kudus, hidup takut akan Tuhan. Dan juga yang kita tahu adalah seruan pertobatan dari tema Kapin, Patong. Ya, bertobatlah. Ini keras ya. Seruan dengan tegas, mengapa harus binasa? Wah, ini ajakan lembut. Unik ya, tema Kapin itu, bertobatlah. Bertobat. Terus dilanjutkan dengan, mengapa harus binasa? Wah, ini luar biasa, saudara sekalian. Apa itu pertobatan? Kenapa kita sebagai manusia perlu bertobat setiap hari? Ya, karena kita orang Kristen. Ya, kita orang Kristen yang berdosa, kita lemah. John Calvin mengatakan bahwa pertobatan bukanlah melulu selalu di awal, selalu dimulai atau permulaan ya, start, bukan. Pertobatan itu bukan awal kehidupan orang Kristen, tetapi pertobatan adalah kehidupan Kristen itu sendiri. Ya, oke, pertobatan itu di awal kita percaya Yesus, ampuni aku Tuhan Yesus, aku begitu berdosa, aku layak masuk neraka, aku nggak mau lakukan dosa lagi. Tetapi kemudian menjalani kehidupan dengan bagaimana? Ya dengan pertobatan juga. Dengan saat teduh. Nah, pertobatan itu apa sih, saudara sekalian? Beberapa orang ya mengatakan dari Institutio, dari salah satu buku John Calvin, dia mengatakan bahwa pertobatan itu tuh ada dua hal, yaitu mortification dan juga vivification. Ya. Jadi pertobatan itu adalah mortification, dimatikannya kita. Mortifikasi kan berarti kematian kayak gitu ya. Apanya yang kita mati? Apanya yang harus kita mati dalam hidup kita, dalam kehidupan kita, yaitu keinginan daging.
keinginan daging, manusia lama. Dosa itu mematikan kita, maka kita harus mematikan dosa. Itu udah banyak ya, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mematikan keinginan daging. Kita harus bertobat, kita harus melepas seluruh berhala yang ada di hati kita. Matikan dosa, itu pertobatan. Yang kedua, vivification, artinya apa? Dihidupkannya kita. Nah, apanya yang dihidupkan? Yaitu apa? Keinginan Roh Kudus. Keinginan yang baik, keinginan yang mulia, itu kita hidupkan. Manusia baru. Ya, Roh Kudus memang tugasnya menghidupkan kita. Maka kita bisa katakan kan, memang lahir baru itu oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu roh yang menghidupkan. Nah, kemudian pertobatan itu apa sih, saudara sekalian? Pertobatan dalam bahasa Ibrani artinya berbalik, kembali ya. Jangan sampai terlalu jauh sudah jalan berdosa, kemudian kita lupa putar balik ke jalan yang benar, jalan yang seharusnya. Nah, waktu kita jatuh ke dalam dosa, saudara sekalian, ya kita mungkin sudah jalan ke jalan yang salah. Nah, maka dalam kehidupan sehari-hari kita perlu bertobat balik. Jatuh ke dalam dosa lagi, ternyata kita masuk jalan yang salah, gang buntu, atau jalan yang menyesatkan. Kita harus apa? Balik lagi. Pernah di satu jalan lagi kita masuk gang buntu lagi. Balik lagi. Itu perjalanan pertobatan orang Kristen ya, balik, terus balik. Ya. Kalau enggak kejauhan. Itu pertobatan itu seperti dari utara ke selatan, dari barat ke timur. Ya, berbalik arah. Kemudian pertobatan juga dalam bahasa Yunaninya adalah perubahan pikiran dan pendapat. Ya, perubahan pikiran dan pendapat. Jadi kadang-kadang tuh orang suka bercandanya ini kan, bercanda kepada orang lain tuh, ayo udah bertobat belum, kayak gitu ya. Karena ini menggunakan bahasa ini. Udah berubah belum pikiran kamu? Udah berubah belum pendapat kamu? Ya, bukan yang bahas pertobatan dalam definisi bahasa Ibrani, berbalik arah gitu ya, bukan. Udah bertobat belum kamu tuh gitu ya. Itu bicara soal kamu tuh udah pikirannya udah berubah belum, udah semakin dewasa belum, pendapat kamu tuh sudah diubahkan belum, kayak gitu ya. Nah, berarti yang pertobatan itu adalah berbalik dari diri dan berbalik kepada Tuhan. Pertobatan ini bobotnya berat sekali ya. Kita nggak bisa ngomong pertobatan secara main-main sebenarnya. Namanya bertobat kok. Meskipun kita pakai kata-kata bermain ya, tobat ya, kalau kita kayak orang tua tuh atau kita ngomong ke orang tuh, kalau nggak sabar tuh kita bilang tobat kok nggak berubah-ubah gitu ya. Itu tapi sebenarnya wah, ini adalah konsep yang sangat besar, sangat agung pertobatan itu ya. Ini betul-betul hal yang conversion, namanya juga conversion kan, perubahan arah. Sekarang kita lihat lagi, saudara sekalian, pertobatan itu ada beberapa unsur ya, ada beberapa unsur, 3 unsur. Ya, hidup yang dibalikan kepada Allah, bukan saja perubahan lahiriah, tetapi rohania. Jadi ada unsur pembalikan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita kan ada pembalikan nama, balik nama kendaraan, balik nama sertifikat tanah. Ya, balik nama kan berarti ya penggantian data kepemilikan ya, pokoknya diganti. Nah, pertobatan juga berarti pembalikan nama dari milik setan, kita ini milik setan. Milik diri kita sendiri yang berdosa. Dibalik nama menjadi sepenuhnya milik Yesus Kristus. Itu pertobatan. Itu unsur pertama ya, ada pembalikan. Ada perubahan yang besar. Yang kedua, pertobatan itu datang dari rasa takut yang sungguh-sungguh akan Allah. Ataupun takut yang sungguh-sungguh pada hukuman Allah. Jadi bukan hanya menghormati Allah yang kudus, tapi takut dihukum. Karena dihukum itu nggak enak. Ya, dihukum tuh nggak enak. Kalau zamannya sekolah itu di strap. Kalau zamannya kuliah itu di DO. Ya, zamannya kuliah itu nilainya dijelekin, itu hukuman kan. Coba dapat nilai jelek, wah nggak enak. Ya, coba di kerjaan gitu ya, dipotong gaji kita, wih nggak enak. Kenapa? Ngaco kerjaan kamu, hukum, potong gaji, nggak enak ya.
Nggak ada yang mau dihukum. Nah, itulah unsur pertobatan. Jadi ada penghormatan kepada pribadi Allah, tetapi juga kita tidak mau dihukum Tuhan. Tidak mau sampai Tuhan marah dan sedih karena dosa yang kita perbuat. Itu pertobatan. Yang ketiga, meninggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru di dalam Kristus. Gitu ya. Yang old itu ada yang old ya. Yang tua, yang dulu itu kita lupakanlah. Ya, meskipun kadang kita jatuh dalam dosa ke dosa yang manusia lama. Tetapi statusnya itu sudah berubah. Kita sudah pindah posisi. Ya, misalkan kalau di Jawa Tengah, kita sudah di Solo atau di Yogyakarta gitu ya, udah pindah gitu. Tapi bisa nggak kita jatuh ya ke dalam dosa yang sama waktu kita di Jogja atau waktu di Solo? Ya bisa, tapi kita sudah pindah posisi, bukan di Jogja, bukan di Solo itu, kayak gitu ya. Kita sudah pindah. Nah, jadi pertobatan ini betul-betul makna yang luar biasa ya, sebuah kelahiran baru, terus pengudusan seumur hidup. Kehidupan Kristen kita itu diawali dengan pertobatan, diproses dalam pertobatan, diselesaikan dengan pertobatan yang sempurna nanti di kekekalan. Gitu ya. Jadi hidup fase orang Kristen itu pertobatan, pertobatan, dan pertobatan. Jadi kalau kita melihat pertobatan itu ya di dalam dunia ini, di dalam proses kita sebagai orang Kristen itu adalah sebuah anugerah dan juga pencapaian. Kita dikasih kekuatan oleh Roh Kudus untuk bisa melakukan hal yang baik, yang bertentangan dengan hukuman dosa, yang bertentangan dengan dosa gitu ya. Dan kemudian itu juga adalah pencapaian bagaimana kita terus berusaha lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Memang kita tidak diselamatkan dengan disiplin dan perbuatan baik, tetapi disiplin dan perbuatan baik itu menjadi ciri orang yang sudah diselamatkan. Ya, anugerah keselamatan itu memang pemberian Allah, tetapi perbuatan baik ini adalah usaha kita dalam meresponi anugerah Allah itu. Ya, maka dari itu kita perlu ya mengerti konsep pertobatan ini dengan jelas, baru kita pikirkan sehari-hari hidup kita dalam praktek di dalam saat teduh. Jangan saat teduhnya dulu. Kadang-kadang orang yang mikirin langsung saat teduh, itu jadinya orang yang legalisme, kayak orang Farisi. Harus saat teduh, harus saat teduh, harus saat teduh. Kamu akan lebih hebat, lebih baik, lebih sombong, lebih keren dibandingkan orang Kristen yang nggak saat teduh. Wah, itu salah ya, salah. Kita harus ngerti core-nya dulu. Intinya dari saat teduh adalah pertobatan. Nggak kan kita bisa akan sombong ketika kita bersaat teduh dengan rutin, kalau kita ngerti ini pertobatan kita. Ini bentuk kita bayar hutang Tuhan. Ya, bayar hutang ke Tuhan. Inilah pertobatan. Jadi ingat ya, saudara sekalian, memang harus disiplin dalam bertobat, itu harus disiplin karena kita punya core yang baru, yaitu Kristus Yesus ya. Punya objek penyembahan yang baru, punya pribadi yang harusnya kita kasihi dengan apa? Dengan pertobatan. Disiplin hidup adalah buah dari pertobatan. Disiplin hidup bukan akarnya pertobatan ya. Akar pertobatan itu adalah keselamatan, anugerah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi buah dari pohon pertobatan itu adalah disiplin saat teduh, disiplin hidup, perbuatan baik. Ya, jadi pertobatan kita bisa gambarkan seperti sebuah pohon, ya. Akar pertobatan itu apa? Anugerah keselamatan. Ya, kemudian pohonnya itu adalah hidup kita, ya. Buahnya apa? Disiplin hidup kita. Ya, yang berbuat baik, yang mengasihi Tuhan kayak gitu dan lain-lain. Nah, kemudian kita lihat 3 ciri dalam kehidupan yang bertobat ya. 3 ciri orang dalam kehidupan bertobat kita bisa pelajari ada 3 hal. Yang pertama, orang itu tuh menerima sesuatu dari Tuhan. Anugerah tadi ya, menerima hidup yang baru dalam Kristus. Kita itu menjadi pengemis yang minta, atau orang yang malang kemudian diberikan sesuatu oleh Tuhan. Jadi pada dasarnya kita nggak bisa sombong. Orang Kristen itu adalah orang yang tidak bisa sombong. Makanya kan karakter yang penting dari Agustinus ya, dia jelaskan itu apa sebagai orang Kristen.
Humility, humility, dan humility. Kerendahan hati, dan kerendahan hati. Ya, itu sangat penting sebagai orang Kristen. Karena apa? Kita itu seperti pengemis miskin ataupun orang di pinggir jalan yang dikasih berkat begitu besar. Kita nggak layak dapat anugerah dalam Yesus Kristus. Bukan hanya kita menerima anugerah Tuhan, kita pun diterima oleh Allah. Wah, ini ciri orang yang bertobat. Dia tahu penerimaan dari Allah, dia tahu juga bahwa dia tuh menerima banyak berkat dari Allah. Ya, nggak bisa sombong. Orang yang tahu menerima anugerah, dan juga orang yang tahu dirinya diterima oleh Tuhan padahal berdosa, nggak akan bisa sombong. Lalu yang kedua, orang itu ya memiliki ciri itu kehidupannya tuh bertumbuh. Hidup. Ya, maksudnya hidup tuh ya bertumbuh. Sesuatu yang hidup pasti ada tumbuh. Ya, kehidupan itu ada pertumbuhan, aktif, hidup. Ya, di seluruh institusi apapun, kita pengen orang yang aktif, yang live, hidup, acara yang live. PA Pemuda kita ingin yang live, masa yang ulang, siaran ulang ya. Di dalam seluruh institusi, dalam seluruh acara, kita menginginkan sesuatu yang live, hidup. Ya, hidup. Hidup itu berarti bertumbuh, kreatif. Nah, ini penting ya, kita sebagai mahasiswa, sebagai profesional, pekerja gitu, kita harus punya konsep ini. Maka orang Kristen tuh sebenarnya kalau kita mengerti konsep pertobatan dengan sungguh-sungguh benar, kemudian dikasih banyak kepercayaan oleh Tuhan, kita dalam pekerjaan apapun kita tuh live, hidup, ya, aktif, kuliah aktif, nggak pernah absen misalnya ya. Boleh nggak absen ya? Ya itu pikirin pergumulan kalian ya dengan Tuhan. Ya, tapi dia itu hidup. Kita senang kan kalau ada pegawai kita, anggap kita jadi bos suatu hari nanti ya. Atau di pengisian oksigen lah. Kita ingin rekan-rekan tuh yang hidup, yang pelayanan, yang aktif, bekerja. Jangan udah dikasih tugas, males-malesan, nongkrong, main-main ya. Enggak, kita ingin yang hidup kok. Live, aktif gitu ya. Nah, ini unsur dari pertobat. Ciri ya. Ciri orang tuh dia tuh rasa hidup ya gitu ya, enggak mati gitu. Kemudian yang ketiga, rooted atau berakar. Berakar dan juga bertumbuh, dibangun di dalam Yesus Kristus. Kayak gitu ya. Jadi cirinya tuh dia tuh mirip Yesus Kristus lah kayak gitu kurang lebih. Nah, ini adalah kehidupan yang bertobat. Kita itu ada relasi dengan Allah dan kita juga mirip dengan Allah. Ini juga adalah jantung kekristenan. Kita bisa menerima sesuatu dari Allah, kita responi sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita dengan bertobat. Ya, bertobat, hidup disiplin, hidup baik kepada sesama, memuliakan Tuhan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian saat teduhnya, saudara sekalian, memaknai saat teduh. Sebenarnya saat teduh ini merupakan kebiasaan ya, kebiasaan. Saya juga nggak tahu sih awal mula kenapa ada istilah saat teduh atau quiet time. Yang nggak tahu siapa yang buat ya, orang Kristen mana yang buat, nggak tahu lah ya. Intinya apa sih? Ini adalah kebiasaan. Sehingga orang Kristen tuh kadang-kadang suka tanya, sudah saat teduh belum? Asumsinya, presuposisinya, ini semua orang Kristen melakukannya. Pagi hari doa nggak? Maksudnya kan? Pagi hari baca firman nggak? Maksudnya itu. Kalau orang ada yang tanya, udah saat teduh belum? Itu tuh baik dia. Dia udah tanya, kerohanian kamu tuh bagaimana? Wah, lupa, belum. Waduh. Oh iya, saya doakan ya supaya kamu ingat Tuhan. Dengan pertanyaan udah saat teduh atau belum, itu sudah mengingatkan sudah firman atau doa belum. Baik ya. Ini merupakan sebuah habit, kebiasaan yang powerful dan juga simple. Ini betul-betul bagus. Kalau kita merenungkan tentang saat teduh atau quiet time, itu sangat bagus kok. Orang yang bersaat teduh akan memiliki jiwa yang tangguh, kuat, dan setia dalam melakukan pelayanan yang Tuhan berikan kepadanya. Hidupnya itu penuh kuasa, karena dia tahu bosnya siapa. Karena dia tahu backingannya siapa. Tuhan. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita?
mengilhami ayat ini, memaknai jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita itu dengan apa? Saat teduh pagi hari. Mengawali hidup dengan doa dan firman. Penting sekali. Hidup pasti akan berkuasa. Dari pagi sampai malam akan berkuasa kalau kita saat teduhnya pagi. Nah, kesalahan orang Kristen itu saat teduhnya malam. Ya udah keburu tidur, jadi tenaganya tuh untuk di mimpi. Saya melakukan firman, ya di mimpi, perbuatan baik di mimpi, kurang lebih kayak gitu ya. Ya bukan berarti salah ya. Ya oke lah, itu bisa. Ini kan namanya juga kan memilih yang baik di antara yang baik. Ya kalau ada pilihan yang lebih baik, kenapa kita pilih yang buruk gitu ya? Saat teduh mau pagi malam baik. Tetapi kuasanya itu kita lakukan untuk apa? Malam-malam ya tidur. Lupa kok besoknya saat teduh apa kemarin malam ya? Yang mending pagi gitu ya. Mending pagi. Tetapi kita harus ngatur waktu. Memang itu tantangannya, ngatur waktu. Harus bangun lebih pagi. Kemudian itu powerful habit ya. Kemudian ini ada simple habit. Maksudnya simple apa? Nggak perlu situasi dan kondisi yang khusus. Meskipun saya pernah dengar cerita tuh, ada orang Kristen yang mau saat teduh pagi hari, ya mandi dulu, pakai jas. Waduh, ngeri ya. Pakai jas. Kita mau ketemu Tuhan, mandi dulu. Ya mandi, duduk dengan tenang, pakai jas. Wih, harus rapi. Kasih yang the best untuk Tuhan. Oh, bagus ya, keren ya. Tapi itu jadi nggak simpel. Saat teduh tuh harusnya simpel, sederhana. Ya udah, bangun tidur dengan baju seadanya, kita langsung doa kepada Tuhan, lipat tangan. Apa susahnya? 5 menit berdoa. Apa susahnya ambil Alkitab 10 menit, 15 menit baca Alkitab waktu pagi hari. Total saat teduh mungkin hanya 30 menit, nggak ambil banyak waktu. Hemat sumber daya, tenaga nggak harus pergi transportasi, waktu udah Tuhan sediakan, tempat ada, uang nggak perlu keluar, gratis saat teduh. Kenapa ya kebiasaan ini jadi susah gitu ya? Padahal simple dan powerful gitu. Kenapa kita menolak saat teduh? Something wrong in our spirituality. Nah, dari itu kita perlu merenungkan. Nah, ini tema yang sangat bagus sebenarnya saat teduh itu. Nah, ada 3 hal yang bisa kita renungkan waktu kita bersaat teduh atau kita bisa lakukan ya, quiet time. Saat tenang. Apa itu? Pertama, baca firman dengan fokus. Ya. Baca firman dengan fokus bagaimana? Kan bangun tidur, ngantuk, matanya aja belekan ya. Mulutnya aja bau parfum gitu ya. Terus kalau tidurnya keringetan, bangun keringetan, bau keringet. Kalau kepanasan gitu ya. Bagaimana baca firman supaya fokus, saudara sekalian? Ya nggak apa-apa mata belekan, mulut kita bau, badan kita keringetan, nggak apa-apa. Tuhan mengerti. Tapi yang membuat kita fokus adalah salah satunya perjuangan kita baca dengan buka suara. Ini penting. Cara ini sangat penting. Ada hamba Tuhan karismatik itu saya pelajari dari dia ya, dari dia sharing gitu. Dia bilang tuh, saya setiap dari dulu tuh kalau baca firman harus bersuara. Supaya apa? Fokus. Ketika bersuara, kita dengar balik kan apa yang kita baca. Berarti langsung double. Tapi kalau dalam hati, kita bisa lost. Tiba-tiba pikirin si doi ya. Si doi lagi apa ya? Tiba-tiba pikirin, ngapain ya hari ini? Tiba-tiba pikirin kalimat yang berubah ya. Misalkan berubah. Salah baca gitu. Kadang-kadang gitu ya. Kita baca tiba-tiba beda baris gitu. Bisa aja ya. Tapi kalau baca bersuara, pasti tepat. Pasti tepat. Nggak salah-salah, nggak mikir-mikir yang aneh-aneh gitu ya. Nggak mikir-mikir yang random. Itu baca dengan fokus. Kemudian yang kedua, berdoa. Ya, berdoanya apa? Keunikan waktu saat teduh adalah doanya tuh selalu privat. Jadi kalau kita berdoanya bersama, itu bukan privat. Sama teman, itu bukan saat teduh. Itu persekutuan. Saat teduh itu doanya privat. Tetapi, kalau kita sudah suami istri,
Ya, saat teduh itu ya, jadi meskipun dua orang, tapi kan Alkitab katakan dua menjadi satu. Nah, ada baiknya ya, ada baiknya kalau udah jadi suami istri, saat teduh ya bareng nggak apa-apa. Pisah juga nggak apa-apa. Gitu ya, saat teduh mau pisah juga nggak apa-apa. Apalagi suaminya susah bangun tidur ya. Aduh, dibangunin males. Ya udah istri dulu. Tapi kalau bisa sama-sama, yuk tiap jam 6 saat teduh 15 menit lah. Kita kan sibuk, orang sibuk kita. Kamu kerja, saya urus rumah tangga misalkan ya. Kita orang sibuk lah 15 menit kita bareng baca firman doa. Udah, apa sih susahnya ya? Kalau kita pikir-pikir. Nah, kemudian yang doa privat ini ya, saudara sekalian, kita bisa lakukan dengan bagaimana? Ada baiknya berlutut itu waktu doa privat. Ada baiknya, lebih baik daripada berlutut waktu banyak orang. Maka doa yang privat itu gunakan seluruh anggota tubuhmu untuk berdoa kepada Tuhan. Kalau bisa lebih rendah dari seluruh hal yang ada di ciptaan ini, seperti Martin Luther. Martin Luther dengan pergumulannya kan dia pernah berdoa sambil tiduran. Nggak berlutut lagi, lebih rendah dari berlutut. Menunjukkan dia tuh, wah, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Sadar, kita itu kecil, kita tuh rendah sebagai manusia. Berlutut. Bukan berarti kita nggak boleh berlutut waktu persekutuan doa umum hari Rabu ya. Ya, boleh juga duduk, nggak masalah. Berdiri, coba aja kalau kuat ya. Berlutut ya nggak masalah juga. Itu ya berdoa. Kemudian yang ketiga, saudara sekalian, berbagi apa yang diperoleh dengan tepat. Saudara sekalian, jadi kita waktu saat teduh itu bukan hanya terima, tapi kita pikirkan kita bisa bagikan nggak untuk siapa. Tidak semuanya harus dibagikan. Karena jadinya aneh. Misalkan saya tiap hari kasih saat teduh ya, di grup pemuda Yogyakarta. Kalian juga bosen kok tiap hari saat teduh lagi nih, Vikaris Marvin, WA lagi, WA lagi, WA lagi. Loh, yang saat teduh itu bukan cuma saya. Yang saat teduh tuh kalian juga. Kalau semuanya bagi, penuh tuh chat WA ya. Semuanya bagi yuk, saat teduh yuk. Semua bagi sama setiap hari. Ya habis ya. Nggak ada waktu untuk menikmati hidup gitu ya. Nggak ada waktu untuk belajar. Maka saat teduh itu betul-betul sebuah gaya hidup yang berpengaruh sebenarnya. Orang yang berpengaruh, pasti orang itu bersaat teduh. Nah, selanjutnya saudara sekalian, kita lebih fokuskan lagi ya, tadi ya. Lebih fokuskan lagi ke kebiasaan yang pertama. Saat teduh itu punya kebiasaan ya, kebiasaan yang baik, yaitu membaca Alkitab setiap hari jadinya. Nah, tadi saya sudah bilang lebih baik pagi hari, selain untuk ada kekuatan, tetapi sebenarnya waktu kita pagi hari itu sedang membersihkan kotoran. Kotoran rohani tentunya ya. Kotoran rohani dari hidup kita, yaitu apa? Motivasi yang buruk, pikiran kita yang buruk, emosi yang buruk. Sejak pagi itu kita buang jauh-jauh, supaya kita bisa jalani dengan baik hari itu. Ya, jangan sampai kita melupakan Alkitab, baca firman. Ada yang bilang, ada orang Kristen tuh bersaat teduh tanpa Alkitab. Nah, ini salah ya. Saat teduh itu harus dari Alkitab itu. Kalau sudah bukan Alkitab, itu bukan saat teduh, itu baca renungan lah. Baca pembahasan dari orang lain yang sudah baca Alkitab. Ya, jadi sumber yang selanjutnya. Tapi saat teduh itu bersentuhan langsung dengan firman. Nah, ada orang Kristen yang memang merasa diri sombong gitu ya. Kemudian mereka nggak mau baca Alkitab, pengennya baca buku aja. Oke, saat teduhnya baca buku ini, misalkan ya. Salah. Salah, harus baca Alkitab. Nggak ngerti, nggak apa-apa. Tapi sudah bersentuhan dengan Alkitab. Memangnya kita dengerin orang itu harus semuanya ngerti. Kadang-kadang kita ngobrol sama orang kan, ada hal yang tidak kita mengerti kan. Dia tuh ngomong apa sih gitu ya. Tapi ya udahlah ya. Tapi nggak apa-apa. Kita dengerin, tetap dengerin gitu. Masa kita nggak dengerin karena nggak ngerti misalkan ya. Dengerin. Tuhan tuh lagi ngomong lewat firman Tuhan ya kita denger. Jadi medium yang paling utama dalam saat teduh adalah firman. Ya, firman. Firman Allah, Yesus Kristus, maka kita perlu doa ya. Saat teduh dengan hati yang jujur bisa juga membuat hidup kita tuh bertransformasi. Nah, ini ada ada beberapa contoh ya. Ini dari Eli Stanley Jones, dia katakan tentang saat teduh.
Saat teduh dengan hati yang jujur dapat mentransformasikan alam. Membayangkan ya, ciptaan tuh bisa ditransformasikan dengan saat teduh. Maksudnya apa? Kita bisa meresponi alam itu dengan cara yang tepat sesuai dengan Allah berespon juga terhadap alam. Ya, tidak kejam terhadap alam, tidak eksploitasi. Ya, baru-baru ini saya ngobrol juga dengan orang di Jogja itu, dia suka lingkungan, ekologi. Orang Kristen itu justru paling merawat ekologi seharusnya. Paling anti global warming, paling anti pencemaran lingkungan. Kenapa? Karena kita ngerti kok, ini ciptaan Tuhan yang berharga. Kemudian yang kedua, saat teduh ini bisa memampukan pelacur sekalipun ya, untuk mencintai kekudusan dan menjadi malaikat yang murah hati. Itu firman Tuhan ya, di dalam saat teduh, di dalam hal-hal lain. Kemudian membangkitkan pengemis dan pemabuk menjadi pangeran-pangeran bumi. Wah, luar biasa ya. Jadi saudara sekalian, kalau kita mau menjadi orang yang menarik, ya coba saat teduh ya. Ini jadi tips-tips menjadi orang menarik ya. Itu bisa dari pengemis dan pemabuk, bahkan bisa jadi pangeran loh. Kalau kita betul-betul mengerti firman Tuhan, bersentuhan dengan firman Tuhan. Lalu saudara sekalian ada kutipan dari Dr. Howard Atwood Kelly. The Bible vindicates itself because it is such excellent medicine. It has never failed to cure a single patient if only he took his prescription honestly. Jadi Alkitab itu betul-betul powerful. Itulah kenapa saat teduh powerful karena kita bersentuhan langsung dengan firman. Alkitab itu membuktikan dirinya sendiri karena Alkitab itu adalah obat yang manjur, obat yang bagus. Alkitab itu tidak pernah gagal menyembuhkan pasien kalau si pasiennya mengambil resep dengan jujur. Ya, dengan benar. Pasti ada perubahan. Maka, ya itulah yang harus kita lakukan ya. Lanjut. Nah, ini salah satu unik ya, dari kisah Lincoln. Berdoa privat itu memang sulit, tetapi ya, si Lincoln itu sebagai presiden orang yang pernah menjadi presiden Amerika, dia pernah mengatakan bahwa saya telah didorong berkali-kali untuk berlutut oleh keyakinan yang luar biasa bahwa saya tidak punya tempat lain untuk pergi. Ya. Keyakinan saya sendiri dan orang-orang di sekitar saya tampaknya tidak cukup untuk hari ini. Mau bergantung, saudara sekalian, mau bergantung pada siapa? Salah satunya adalah ya dengan saat teduh ya, dengan berdoa. Doa itu salah satu wujud kebergantungan kita kepada Tuhan ya. Jadi saudara sekalian, Lincoln ini sungguh-sungguh menaruh seluruh pekerjaannya sebagai presiden itu dengan berdoa. Nah, salah satu kisah yang sangat indah ya, yang kita bisa pelajari dari Abraham Lincoln, bayangin aja ya, namanya saja Abraham loh. Ya, Bapak penuh iman, luar biasa harusnya kan. Nah, hati-hati ya, jangan kalau kita ada yang namanya Abraham, wah ini orang beriman atau enggak. Nah, Lincoln mempraktekkan doa. Pernah dia janji ketemu orang jam 5 pagi. Terus, saudara sekalian, si orang yang ketemuan sama Lincoln itu janjian 15 menit dia sudah datang. Jadi jam 4.45 orang itu lebih awal karena nggak mau telat. Terus dia tanya kepada pelayan di rumahnya Lincoln, ada siapa di ruangan itu? Kan dipersilakan masuk kan sama pelayannya. Terus dia melihat satu ruangan ya. Terus dia tanya, kayak ada orang di sana. Kayaknya si Abraham Lincoln lagi ngomong sama orang di kamar itu. Kayak ada seseorang. Terus kemudian pelayan itu mengatakan, enggak kok, Lincoln enggak ketemu orang. Yang belum ada janji ketemu orang pertama adalah kamu jam 5 pagi. Lincoln itu sendirian di kamarnya, tetapi dia jam segini itu sedang baca Alkitab dan berdoa. Terus kemudian si orang itu mengatakan, si pemuda itu yang mau ketemu dengan Lincoln mengatakan, apakah itu kebiasaannya setiap pagi? Ke pelayan itu ya. Si pelayan itu mengatakan, ya, dia punya kebiasaan menghabiskan waktu dari jam 4 sampai 5 pagi untuk baca Alkitab dan berdoa. Jadi 1 jam itu khusus untuk Tuhan. Luar biasa ya. Kadang-kadang saya juga rindu ya, pengen punya kayak gitu.
meskipun sulit ya. Meskipun akhirnya tuh kadang kalau telat itu bisa siang hari baru saat teduh saya sendiri ya. Tapi rata-rata pagi. Tapi pagi pun waktunya tuh agak fleksibel ya. Kadang bisa mandi dulu gitu ya. Sebelum mandi, pokoknya usahakan untuk saat teduh di pagi hari. Tapi Abraham Lincoln luar biasa. Jam 4 sampai 5 pagi itu benar-benar jam orang tidur. Ya, jam orang tidur dipakai untuk Tuhan. Wah, luar biasa ya. Ini benar-benar amazing lah. Luar biasa. Prayer ya, saudara sekalian. Prayer is and remains the native and deepest impulse of the soul of man. Jadi doa itu merupakan ya, dan akan selalu merupakan dorongan yang asli, native impulse and deepest impulse, ya, dorongan yang terdalam dari jiwa manusia. Udah, orang yang rindu akan Tuhan dia tuh berdoa. Terakhir, saudara sekalian, kebiasaan yang ketiga, berbagi berkat atau membagi sesuatu untuk orang lain. Itu apa? Apa yang sudah diberikan di dalam saat teduh, kita ingat, lalu bagikan kepada orang lain. Jangan yang penting saya sudah saat teduh. Lupa semua ya. Kalau yang penting saya sudah saat teduh, yang penting rutinitas sebagai orang Kristen, yang penting disuruh orang tua, disuruh teman, misalkan disuruh siapa, yang penting saya udah saat teduh. Nggak malu kalau ditanya orang Kristen yang lain sudah saat teduh belum? Sudah. Saat teduh apa? Lupa. Karena apa? Karena nggak punya hati untuk membagikan kepada orang lain. Ada seseorang ya, seorang teolog ya, yang menjelaskan hukum pikiran. Hukum pikiran itu apa sih, saudara sekalian? Waktu kita bersaat teduh, sebenarnya, waktu kita bersaat teduh, itu bicara soal pikiran, emosi, kehendak. Ini kepribadian manusia menurut filsafat Yunani. Pikiran, emosi, kehendak. Itu namanya manusia. Nah, waktu kita bersaat teduh, pikiran, emosi, kehendak itu semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Kita fokuskan kepada Tuhan. Lalu, hukum pikiran itu apa? Hukum pikiran itu, yang kita pikirkan itu, kalau kita tidak ekspresikan, biasanya akan menjadi mati. Lupa. Ya, kita tidak bisa ekspresikan, kita tidak bisa lakukan, maka akan menjadi mati. Bila tidak dibagikan, kamu tidak akan memperolehnya. Aneh ya? Saat teduh kita apa sih, saudara sekalian, pagi hari ini? Kita ekspresikan nggak? Kita lakukan nggak? Kita bertekad nggak untuk lakukan? Jadi saudara sekalian, yang paling mengerti hukum pikiran adalah seorang guru. Ya, guru itu harus memberi teladan. Jadi guru itu paling pintar lah untuk mengaplikasikan segala sesuatu ya, karena memang itu tugasnya ya. Guru tuh udah ngajar, dia harus praktek kayak gitu. Nah, kemudian kita lihat ya, ini sangat teknis ya, saudara sekalian. Kiat-kiat menjaga semangat pertobatan. Ya, pertama yaitu menjaga api tetap terbuka, tetap terbakar, itu dengan cara konsisten, tekad yang penuh, membersihkan kotoran-kotoran rohani ya, dan terus memberikan bahan bakar untuk kerohanian kita terus. Terus kita juga belajar untuk bisa jujur lah. Jujur berapapun harganya tuh kita jujur. Ya, kita jujur. Siapa? Valen ya. Ya, kita jujur lah. Kita jujur berapapun harganya itu menunjukkan kita juga mau lebih baik. Kemudian terus mengaku dosa setelah bertobat. Jadi kalau kita sudah bertobat, kita lakukan dosa ya terus mengaku dosa. Kalaupun kita tidak merasa melakukan dosa, tetap mengaku dosa. Wah, ini kayak seolah-olah robot ya. Tidak. Ini karena ada hal, kalau kita bahas tentang dosa itu pasti ada hal yang kita miss kok. Jadi kita boleh nggak doa kayak gini? Tuhan ampuni saya atas dosa yang saya sadari saya lakukan dan saya tidak sadari saya lakukan. Ya, maka kita minta ampun. Jangan takut kita minta maaf. Maaf ya Tuhan, aku ini berdosa. Ya, itu kita minta maaf. Terus kemudian kita berdoa untuk orang-orang yang bersalah pada kita. Ini salah satu ya supaya kita terus bisa hidup lebih baik, bertobat ya. Karena apa? Waktu kita ada kepahitan, saudara sekalian, ada kepahitan nih sama orang ya, benci orang itu, pahit.
cara penawar dari kepahitan itu apa? Anti pahit. Anti benci itu apa? Doa. Saya lakukan, saudara sekalian, saya lakukan kepada orang-orang yang saya rasa aneh ya, saya rasa berdosa, saya rasa menyakiti, atau bahkan ya, saya bukan hanya orang yang disakiti, tetapi saya juga orang yang menyakiti orang lain. Saya bukan hanya berdoa kepada orang yang menyakiti saya, tetapi saya juga berdoa kepada orang yang saya sakiti. Itu penting, saudara sekalian. Sangat penting untuk berdoa untuk yang kita sakiti ataupun kita yang disakiti. Gitu ya, kita tetap berdoa lah. Kita yang menyakiti ataupun orang lain yang menyakiti, kita berdoa itu penawar. Ada seorang profesor ya, sampai menyimpan suatu hal yang jahat gitu ya. Surat jahat. Dikatakan surat jahat yang dia terima, surat kaleng. Kalian pernah dapat surat kaleng? Terus kemudian dia simpen, dia nggak buang loh. Padahal kita pikir buang aja yang buruk-buruk, dibakar, dikubur, dibuang yang buruk-buruk. Tapi seorang profesor ini berbeda. Dia simpen yang jahat, itu tuh surat yang begitu jahat gitu ya. Dan dia berdoa untuk penulisnya. Ya tentu nggak dibaca gitu. Kalau dibaca lagi bisa emosi ya. Simpen aja, tahu penulisnya siapa, terus doa gitu ya. Nah, kemudian apa yang kita bisa lakukan, saudara sekalian? Kita perluas area pertobatan kita. Semakin banyak kita berbuat baik, semakin belajar kita melakukan untuk pelayanan kepada Tuhan. Ya, saudara sekalian, kita belajarlah. Kita belajar jadi orang yang mau dipakai Tuhan meskipun susah, meskipun tidak bisa ya. Ya, itu semua ada momennya. Kita perlu betul-betul mengasihi Tuhan, jangan sampai munafik kita ya. Dan yang terakhir, saudara sekalian, apa yang kita bisa lakukan? Perluas area pertobatan, kemudian serahkan kebiasaan yang bukan Kristen ya. Nah, kita buang kebiasaan yang bukan Kristen, saudara sekalian, apa? Seperti misalkan kebiasaan apa? Ada yang nge-vape. Sekarang nge-vape ya, bukan ngerokok ya. Lebih kesannya baik, nge-vape. Ya. Ada yang pernah coba vape? Kadang-kadang saya pengen coba juga ya, kadang-kadangnya penasaran itu alat apa gitu ya, rasanya apa sih bedanya sama rokok. Saya pernah nyoba rokok itu SD, saudara sekalian ya, set gitu ya. Kemudian mengeluarkan rokok dari hidung. Puff, kayak kerbau, kayak banteng. Main-main aja. Padahal saya tahu nggak boleh kan ya, tapi saya mainin sekedar main-main, sekedar coba gitu ya. Dosa nggak? Ya mungkin dosa ya, coba-coba yang merusak tubuh gitu ya. Tapi itu pengalaman tuh kadang-kadang ya udahlah, kita bisa pelajari sesuatu di dalamnya. Tetapi vape ini sama lah, merusak kesehatan tubuh, paru-paru gitu dan lain-lain. Itu kebiasaan yang kita harus singkirkan. Judi, minum-minum, main game sampai merusak kesehatan, menghabiskan waktu, mabuk, ya itu bahaya ya. Bahaya. Itu kita perlu singkirkan. Minum bir, ada yang suka minum bir? Ya, sekali-sekali nggak apa-apa, karena teolog reform pun minum bir ya. Tapi itu kondisinya waktu salju, dingin, menghangatkan tubuh. Kalau nggak minum bir, bisa sakit justru. Ya, karena kedinginan. Kalau kita sudah panas, ngapain lagi minum bir ya? Udah panas kok ya. Itu lebih parah nanti. Tapi yaudah, kita kan itu hati-hati ya. Itu kita masuk ke ranah suatu etika yang bahaya ya, kayak yang bisa hitam putih. Daripada kita ribet ini hitam atau putih, mending kalau bisa enggak ya nggak usah. Kebiasaan-kebiasaan yang kayak boleh atau tidak, bohong putih misalkan boleh nggak? Udahlah, mending hindari gitu. Kebiasaan hedon ya, boros itu dihilangkan. Ya, saudara sekalian. Nah, sekarang kita baca 2 Petrus 1 ayat 5b sampai 7. Silakan. Saya minta beberapa orang membacakan ayat per ayat ya. 2 Petrus 1 ayat 5, 6 dan 7. Berarti minta 3 orang yang berbeda membacakan bagi kita semua 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Silakan. 2 Petrus 1 ayat 5,
Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Oke, lanjut. Orang kedua, ayat 6. Dan kepada pengetahuan, penguasaan diri, kepada penguasaan diri, ketekunan, dan kepada ketekunan, kesalehan. Terakhir, Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Oke, terima kasih. Jadi kita bisa lihat di sini ada 7 virtue. Sebenarnya kalau khotbah 7 kali dari ayat ini boleh ya. Siapa tahu Vikaris Lukman atau Valen mau khotbah dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Kita bisa lihat di sini ada 7 virtue, ada 7 kebajikan. Dari mana? Iman ya. Iman itu, jadi kalau bahasa Inggrisnya ya, for this very reason, make every effort to supplement your faith. Jadi ini iman kita, pertobatan kita ya, iman pertobatan kita, ada suplemennya, vitaminnya, ada 7 vitamin. Ya. Pertama, kebajikan, virtue. Tambah kepada imanmu itu kebajikan. Kebajikan itu kayak apa ya? Pokoknya semua yang baik. Bayangin ya. Tambahin semua yang baik, virtue. Lalu yang kedua, virtue itu ditambahin knowledge. Ditambahin lagi virtue-nya. Ada di dalam virtue ada knowledge ya. Di dalam knowledge ada self control, pengetahuan, ada penguasaan diri ya. Itu yang ketiga, penguasaan diri. Yang keempat ada kesetiaan atau ketekunan, steadfastness. Kemudian yang kelima itu virtue-nya adalah godliness, kesalehan ya. Yang keenam itu adalah brotherly affection, kasih akan saudara-saudara, dan kemudian kasih akan saudara-saudara akan semua orang. Jadi love, ya, brotherly affection with love. Terakhir itu adalah virtue-nya kasih. Jadi kalau kita ibaratkan kebajikan, iman ya, iman, ada virtue, segala yang baik. Di virtue itu ditambahin apa? Pengetahuan, penguasaan diri, kesetiaan atau ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, seiman maksudnya ya. Kemudian kasih kepada semua orang, love. Nah, saudara sekalian, semua virtue ini yang baik-baik, semuanya itu bersumber di dalam Kristus, Tuhan Yesus ya. Dan banyak teolog mengatakan bahwa virtue yang paling penting adalah kasih. Ya kan? Paulus katakan 1 Korintus 13, kasih. 2 Petrus 1 ayat 7, di situ di paling terakhir justru itu paling penting, yaitu kasih. Ya. Percuma kita saat teduh tiap hari nggak ada kasih. Ya, nggak ada teladan yang kita pelajari yaitu kasih Yesus. Nah, Yesus Kristus punya kebiasaan bersaat teduh. Tahu dari mana, Vikaris Marvin? Memang zaman dulu udah ada konsep saat teduh. Ya beda. Ya, mereka ngomongnya apa? Menikmati kehadiran Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Ya, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Itu saat teduh mereka. Mereka tuh kayak gitu. Tiap hari, tiap pagi. Ya, mau malam, mau pagi, mau siang. Itu mereka terkoneksi dengan Tuhan. Ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, ya itu kita bisa dikatakan hati kita tenang. Kita tuh mengambil waktu untuk berelasi dengan Tuhan. Saat teduh. Ya, sekali lagi saudara sekalian, mari kita sama-sama berjuang untuk memiliki perasaan dan pikiran Yesus Kristus, dan kita bisa lihat dalam kehidupan kita, Kolose 3 ayat 5 di situ dikatakan matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Oke, pembahasan kita sampai sini. Apa ada pertanyaan? Hari ini seperti biasa ada bagi kelompok ya, paling 15 menitan waktunya. Ada pertanyaan dari pembahasan kita tentang saat teduh, saudara sekalian?